Jadi kan pas kita kena pandemi itu kan 2020 awal ya, COVID kan, itu otomatis Parno di tanah rantau, sakit. Yuk ambil posisi. Di mana? Di garis depan pastinya dong. Perdana garis depan bersama saya Alan Pakaya. Hari ini kita mulai dengan tamu kita yang cantik-cantik. Ada Tika sama Nujul. Halo. Hai. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Kalau ini nama lengkapnya, saya boleh tahu siapa? Nama saya Ahdiati Rahmi Soaib. Saya Nuzul Rahmatia. Oke. Tunggu, kenal Pak Arifin Soaib? Ya, kenal. Apanya Pak Arifin? Anak. Pantesan, mirip. Kalau itu anaknya siapa? Pak Arifin juga? Bukan, anak orang tua saya. Oke. Hari ini kita mau ngobrol santai dengan teman-teman kita ya cukup dibilang fresh dari segi umur. Ini umurnya sekarang lagi sekitaran 20-an tahun ya? 21. 21. Ini seumuran kan? Ya, Beda bulan saja. Ya, saya baca di CV-nya. Beda bulan. Ini September, Desember. Nuzul Desember. Ini berteman sejak kapan? Dari lahir. Dari lahir. Dari lahir berteman. Kenalnya karena pas SMA itu satu sekolah, jadi Di mana? SMA-nya di mana? SMA-nya di mana? di Man Insan Cendekia Gorontalo. Oh, sekolahnya terkenal dengan orang-orang pintar. Tidak jauh. Tidak juga. Tetapi orang masuk di Insan Cendekia katanya susah. Setahu saya banyak orang bilang, banyak terdengar informasi kalau mau sekolah di Insan Cendekia ya harus pintar. Setidaknya tingkat pemahamannya lebih dari standar. Pintar dan beruntung. Pintar. Beruntungnya bagaimana? Karena tes masuk itu harus ada faktor keberuntungan juga sih. Keberuntungan seperti apa maksudnya itu? Dari doa, dari keberuntungan diri sendiri, karena kalau tes itu soal-soalnya itu yang memang tidak bisa dikatakan pernah dipelajarin seperti itu. Tesnya seperti apa coba? Tesnya Doa, baca hafal Quran atau gimana? Tesnya seputar kalau tes masuknya itu ada kayak TPA, tes potensi akademik, yang kayak psikotes, yang tes IQ seperti itu. sama pelajaran-pelajaran umum kayak yang IPA. Sama yang susah itu karena kita berdua lulusan SMP ya, jadi yang susah itu menurut saya kemarin ada tes bahasa Arabnya. Itu saya benar-benar tutup mata. Tutup mata maksudnya? Soalnya itu sudah di luar kepala? Bukan. Soalnya itu sama sekali nggak ngerti. Soalnya kan pas SMP sebenarnya ada pelajaran bahasa Arab, cuma saya tergolong orang yang yang males ikut kelas bahasa Arab, jadinya seringnya bolos. Ini ya, jadi pas tes itu yang bahasa Arab saya benar-benar nggak ngerti apa yang soalnya itu, kayak seolah-olah kayak cuma baca Al-Quran gitu. Contoh satu pertanyaan bahasa Arab yang masih diingat waktu masuk pertama kali apa? Ahlan wa sahlan. Iya, pokoknya ada percakapan gitu kan. Terus, itu nama saya Ahlan. Oh, Alan. Mohon maaf. Saya kira itu Alan. Kalau lanjut. Pas mengerjakan soalnya itu benar-benar nggak baca soal lagi, langsung lingkarin. Iya. Pakai Bismillah. Iya. Atau hitung pimpa begitu. Misal nomor 1 sampai 5A, nomor 6 sampai dibikin pola. Iya. Tapi jadi itu keberuntungan maksudnya. Iya. Jadi menurut berdoa kita, keberuntungan. Menurut kita di situ selain ya bisa dibilang ya kita emang pintar ya. Enggak juga ya. Berarti mengaku pintar dong kalau gitu. Sih, sebenarnya keberuntungan semua jenis tes seperti itu sebenarnya menurut kami itu keberuntungan sih. Perasaannya pas keterima lulus bagaimana? Tika dulu. Jadi sebenarnya ya waktu masuk IC itu sebenarnya bukan kemauan saya sendiri. Itu kemauan siapa? Jelas kemauan papa saya. Oh, Pak Arifin. Iya. Monggo, Pak. Bomahnya pemaku salipauti. Enggak
dipaksa juga sih, cuma papa menyarankan. Oh, saran. Sebenarnya saya itu maunya, kan saya lulusan SMP 1 Limboto, jadi maunya di SMA 1 Limboto. SMA 1. Karena kebanyakan kan teman-teman itu masuk ke situ, jadi pengen ke situ juga. Cuma kata papa cobalah masuk di IC gitu. Iya. Bahkan saya tahu IC itu baru setelah pokoknya sebelum lulus gitu, kayak baru denger aja gitu IC ini di mana. Bahkan belum tahu IC itu di mana. Habis itu ya udah disaranin papa, jadi ikut juga. Terus saya juga kurang tertarik di situ itu karena saya mikirnya kan itu pasti asrama ya, karena dia boarding school, karena boarding pasti pisah sama orang tua kan. Jadi itu pokoknya banyak ketakutan lah. Tapi setelah masuk situ semua berjalan lancar. Iya, dan setelah lulus dari IC sangat dirindukan. Oke. Nujul, bagaimana versi Nujul itu? Soal bagaimana pertama masuk, juga kelulusannya apakah juga sama dengan Tika? Sebenarnya tidak mau, tapi akhirnya juga takdir Tuhan harus lulus di situ. Saya jawab ya. Silakan. Kalau dari saya sendiri sih untuk masuk ke cendekia waktu itu, sebenarnya ada ceritanya sih sebenarnya. Waktu SD itu teman-teman itu pada cerita tentang cendekia. Bentar, ini dari SMP mana? SMP 1 Negeri Gorontalo. Di kota. Iya. Kota. SMA-nya di IC. Oke, lanjut. Nah, itu teman-teman itu pada cerita-cerita tentang cendekia karena kakak-kakak mereka itu berlomba-lomba masuk sana. Iya. Terus waktu SD itu kayak sekolah apaan sih, nggak jelas kayak gitu, kayak nggak mau apaan sih, sama aja kali semua itu sekolah Bapak Presiden yang ketiga ya kalau nggak salah. Iya Pak. Iya. Ini Pak Arifin saya tanya karena beliau lebih tahu. Terus kayak waktu SD terus kayak ya udahlah mau sekolah di mana aja terserah gitu kan. Orang masih SD ya pikirannya masih anak-anak. Terus pas udah SMP belajar pas kelas 9 kebetulan ada guru fisika saya, anaknya itu siswa di situ juga. Di IC. Iya, di cendekia juga. Terus dia cerita-cerita bagus. Akhirnya, terus saya baca-baca, nah saya tertarik dari situ. Sampai memutuskan bahwa tidak akan sekolah kalau tidak di IC. Jadi memang harus di IC. Jadi bertolak balik sama Tika yang awalnya tidak mau, akhirnya jadi. Itu memang mau dan harus di situ, tidak mau di sekolah lain. Padahal banyak sekolah di Gorontalo yang favorit, SMA 3, SMA 1, SMK 1 Kota, SMK 1 Limboto. Ada beberapa cerita juga di balik itu. Jadi kayak sebenarnya pengen masuk SMA 3, tapi tidak diizinin orang tua. Karena? Tidak ada alasan pasti sih. Harusnya ada alasan pasti dong. Tidak, katanya semua sekolah sama gitu. Semua sekolah sama? Selain SMA 3. Kayak gitu, tapi nggak tahu sampai sekarang. Jadi IC berbeda dari sekolah lain? I don't know. Oke, setelah masuk di sekolah berarti harus tinggal di dalam asrama. Apa namanya? Sedih senangnya di dalam asrama tidak bertemu dengan orang tua. Sebenarnya seneng sih. Seneng karena? Seneng masuk asrama. Seneng karena apa? Karena kebetulan saya tipikal orang yang suka teman baru, suasana baru, lingkungan baru, dan itu menjadi sebuah poin pertama yang bisa saya lakukan untuk melakukan hal yang saya suka itu. Jadi kayak masuk cendekia dapat teman baru, kan temannya itu bukan cuma orang Gorontalo, se-Indonesia gitu. Ada. Papua ada, Jawa-Jawaan ada, kayak gitu. Kalau Tika? Awal-awal memang bagi saya sendiri berat, cuma makin kesini. Jadi memang menjalani itu adalah sebuah keberatan. Keterpaksaan. Bisa dibilang seperti itu. Tidak ikhlas ini Pak Arifin. Tanya Mas, pernah nangis nggak? Pernah nangis nggak di asrama? Pernah nangis? Pernah. Nangisnya karena apa? Kelaparan? Enggak pasti. Kalau di asrama kelaparan enggak. Tidak pernah. Karena tersalurkan semua diberikan semua kebutuhan makanan dari. Alhamdulillah, dan teman-teman di sana juga pada baik-baik kalau misalnya masalah makanan. Jadi kalau misalnya ada satu kamar gitu ya yang ada yang mau ini enggak, langsung tuh semua orang yang dari berkumpul.
Jadi ke berbagi kamar ya. itu. Berarti kebersamaannya itu terbangun di Besar, iya. Insan Cendekia. Nah, itu. Jadi untuk teman-teman yang nantinya mau sekolah di Insan Cendekia, nggak usah takut. Ini adalah cerita yang bagus. Tambahan. Tambahan gimana? Jadi guru-gurunya juga selalu mendukung. Jadi seberapapun di sana untuk akademik guru-guru itu selalu mendukung, akan memberikan yang terbaik. Kan kita ada sistem apa namanya? SP ya? SP semester pendek. Oh, sama dengan kuliah juga ada? Iya, jadi kayak memperbaiki nilai. Karena masih ada kalau kita nilainya di bawah rata-rata, di bawah standar, kita di DO langsung. DO keluar Yes. sekolah? Oh. Karena itu Nasib kita saya harus bagaimana kalau 100% orang... beasiswa. Jadi dapat beasiswa? Iya, selama 3 tahun itu kan. Iya. Beasiswa dua-dua? Full. Berdua ini beasiswa maksudnya? Iya. Semua seangkatan. Jadi tiap tahun itu di IC hanya menerima 120 orang siswa. Yang masuk beasiswa? Iya. Beasiswa apa? Full. Pendidikan, asrama, Ya, dan makan lain-lain. juga ditanggung. Akomodasi. Berarti memang bagus orang sekolah di Insan Cendekia itu ya. Ya. Tapi Lulusannya juga jadi cerdas-cerdas semuanya. Amin. Amin. Saya bangga, harusnya saya sekolah di Insan Cendekia juga ini. Cuman saya sadar tidak mampu. Tapi apa? Tapi sekarang ini apa? Di angkatan kami itu jadi Oh iya, angkatan angkatan- terakhir yang Ah. beasiswa. Angkatan di bawahnya itu Mulai bayar 50%. ya, mulai bayar perlahan-lahan. Oh begitu. Oke, ini saya penasaran bagaimana pertama kali Tika sama Nujul bertemu. Lupa ya? Bertemu di kantin mungkin? Atau pernah bermusuhan awalnya terus jadi teman? Oh lupa. Pokoknya kalau nggak salah Nujul Ini kita kan satu daerah sama-sama Gorontalo. Ya. Jadi biasa di dalam itu kita ada paguyuban daerah. Setiap daerah itu berkumpul. Dari situ kita kan kenalan. Itu pertama kalinya. Oh ini Ahdiati begitu. Oh jadi panggilannya pertama Ahdiati. Kan dia kenalannya nama saya Ahdiati. Kalau itu Nujul Rahmatia. Nama saya kan emang Nuzul. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara nama perkenalan. Saya dan kira nama panggilannya Jul. Jul laki-laki. Jul. Jadi Ahmad Rahmatia, maaf apa? Nuzul. Hadiati. Agak susah juga saya mengingat nama itu. Ahdiati. Kalau lebih gampang Tika ya. Pernah bermusuhan? Pernah. nggak tahu deh. Nggak pernah soalnya dia anak IPA. Ada kesalahpahaman begitu? Dia anak IPA, saya anak IPS. Itu asrama kamarnya dipisah. Oh, Jadi pisah. nggak pernah. Secara apa ya? Nggak terlalu deket-deket juga sih. Iya, waktu di IC tuh tahu Nujul tuh cuma apa ya? Cuma karena dia teman-teman saya. Se-Gorontalo, se-OSIS. Cuma Oh begitu. Jadi teman Tika berteman sama Nujul, akhirnya berteman. Iya. Oke. Ini kan sekarang sudah pada kuliah. iya. Kuliahnya di STIS, Ya. jurusan apa? Di STIS cuma ada statistika sama komputasi statistik dan saya ambil yang statistika. Di Jakarta. Iya. Oke, kalau Nujul? Kalau saya di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Brawijaya Malang. Oh, mantap. Berarti ini sudah pada kuliah, pertemanannya juga tetap terjaga. Iya. Dia sering saling mengunjungi lah. Iya. Saling mengunjungi, caranya bagaimana? Naik kereta. Jadi gitu. tiap akhir tahun. tiap akhir tahun itu kan biasa saya tuh kalau liburan itu pulangnya cuma pas lebaran. Jadi setahun sekali. Jadi pas liburan lebaran tuh kan liburan semester ganjil ya. Jadi pas liburan semester genap itu biasanya saya sama Nujul jalan-jalan. Iya iya. Ini Bapak tahu Iya, jalan-jalannya. Iya, Bapak tahu. Jadi tidak pulang lebaran, Iya. cuman saling Bukan pas lebaran, pas akhir tahun. Liburan semester ganjil. liburan semester Karena ganjil, saling berkunjung. Iya, kadang Itu alasannya itu karena libur semester ganjil itu singkat. iya. Berapa? Cuma Cuman kalau 2 minggu. ya 2 minggu. Oh jadi nggak pulang, tidak harus pulang ke Gorontalo. Karena kita rasa Rugi. di tiket, Iya rugi betul. waktu ketika kita bisa eksplor kota orang. Oke. Jadi ini Hobi kita sama-sama Jelajah. bisa. Mas udah baca kan? Mas kau udah baca kan? saya kelihatan orang Jawa tapi bentuknya Ambon ini. Sulawesi. Udah baca di CV kan hobi kita Iya. traveling. Iya. Jadi hobinya traveling. Ya.
saling berkunjung. Apa cuman berdua atau ada orang lain yang teman dari insan cendekia yang kuliah juga di Jawa? Jadi kan teman-teman kita itu tersebar juga kan setelah lulus, tersebar juga di seluruh Indonesia. Jadi kita setiap ke daerah tertentu itu, provinsi tertentu ada teman kita di sana yang emang kuliah di sana atau yang emang orang sana. Di mana saja itu? Kayak Bandung, Oke. Jakarta, Jogja. Malang. Oke. Misalnya dia ke Malang, Ya. ada teman-teman lain yang di Malang seperti itu. Jadi kita mainnya bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Jadi kalau tiap mau ke sana kemari itu gampang gitu. Maksudnya nggak usah mikir mau tinggal di mana. Ada teman gitu. tinggal di kos-kosannya. Iya. Nah, ada kegiatan apa saja ketika berkumpul? Apa ya? Ngobrol, Cuman ngobrol kalau orang nongkrong-nongkrong begitu seperti biasa. nostalgia tentang masa-masa SMA. Oh gitu. Cerita keluh kesah semester kemarin. Yes. Apa lagi ya? Makan. Makan. Pantasan ini agak gendutan ya. Selain hobi jalan-jalan. Jadi hobi jalan-jalan, hobi makan. Tika sukanya makan bakso? Ya, Iya. suka banget. Suka banget sama bakso. banget dia suka banget makan bakso. Jadi kalau lagi jalan pasti pesan bakso. Kan di Malang itu Iya, ada di Malang ini kan bakso Malang yang terkenal. Enak banget. Di sini ada juga bakso Malang. Iya. Iya, di situ. Dari Malang berarti. Jadi sering makan di situ. Iya, nggak sering juga sih tapi pernah dan enak. Enak. Yang di Sama situ nggak? kan. Kalau di Jakarta makan bakso juga. Selalu. Jadi kesehariannya makan bakso, nggak pernah makan nasi. Enggak juga ya. Oh maksudnya? Suka tapi nggak tiap hari, tiap jam 24/7 makan bakso juga. Oh, lah, iya. Kak. Kalau Nujul sukanya makan Gula. Sukanya makan apa aja sebenarnya sih, nggak ada yang favorit. pemakan segala. Iya. Oke. Tapi apa ya, lebih suka yang makanan yang asin gurih daripada yang manis sih. Oh begitu. Nah, Seperti gorengan, cuka. enggak, itu asam. Oke, ini sekarang semester berapa Tika? Sekarang udah masuk semester 6. Nujul? Saya semester 8 ya. Oh jadi Nujul duluan kuliahnya? Tidak. Gimana ceritanya, Bu? Jadi kan sebenarnya kita satu letting nih. Iya. Lulus SMA sama-sama. Dan seharusnya juga saya harusnya sudah semester 8 juga sama Nujul, tapi saya itu kemarin waktu 2017 itu pas daftar SBM saya lulusnya di Universitas Hasanuddin. Jadi sempat kuliah di situ 1 tahun. Cuma habis itu pas 2018 nyoba lagi buat masuk STIS. Jadi keterimanya tuh baru di 2018. Jadi pindah dari Unhas. Oh jadi di Unhas jurusan apa? Jurusan teknik informatika. Jurusan teknik prodi teknik informatika. Yang nyuruh masuk jurusan itu siapa? Nggak nyuruh sih, saran. Saran. Jelas papa. Iya. Jadi anak yang soleh, sering menurut. Solehah. Oh solehah. Saya jadi salting. Soalnya ada bapaknya di belakang. Jadi bapak saranin masuk informatika. Iya. Dan Tika juga suka sama jurusan itu. Enggak sih. Enggak, sering nggak suka. Jadi ini adalah pertentangan antara anak dan ayah sebenarnya. Bukan kayak gitu. Sebenarnya saya itu tipikal orang yang mungkin susah gitu untuk memilih, Pak. Jadi saya Nggak usah panggil Pak juga. Oh iya, tadi Pak, sekarang Jadi Kak. Oke, Kak. Kalan. Jadi saya itu tipikal orang yang susah memilih kalau misalnya dikasih pilihan. Iya. Jadi saya itu apa-apa kalau misalnya mau milih sesuatu, apalagi yang berhubungan dengan pendidikan kayak gitu itu seringnya nanya papa, maksudnya minta saran gitu. Jadi, Ke mama nggak pernah? ada, maksudnya ke mama ke papa, tapi seringnya ke papa. Iya. Terus yang pas mau milih buat kuliah itu, pertama kan saya itu awalnya saya termasuk orang yang nggak tahu nih mau jadi apa, nggak tahu mau masuk apa nanti kalau di kuliah. Habis itu jadi saya cuma bilang ke papa, saya nggak mau kuliah yang ada pertama kimianya, nggak mau. Udah berhenti aja di insan cendekia ya? Cukup di SMA aja tuh kimia. Terus yang kedua biologi juga kurang tertarik gitu. Jadi kalau misalnya lihat dari biologi dan kimia berarti saya nggak mau masuk yang di bagian kesehatan gitu kan kalau kuliahnya. Jadi kalau saya mendingan masuk yang ada matematikanya, nggak apa-apa. Fisika juga dikit nggak apa-apa, dikit aja nggak kebanyakan nggak mau.
Abis itu jadi Atau bikin sekolah sendiri saja? jadi tuh mikir kan, ini mau masuk apa ya, yang cuma ada matematika aja apa gitu. Tapi kalau misalnya masuk ilmu matematika yang matematika murni juga nggak mau. Jadi agak susah Ambil gitu. sejarah? Nggak mau. Jadi ambil saran papa Iya, informatika. Iya, jadi kata papa, coba informatika aja, itu kayaknya cuma matematika sama apa sih yang pemrograman kan, Iya. cuma sekitar matematika gitu. Yes. Karena itu teknik mungkin ada fisikanya Iya, dikit. sedikit. Jadi saya milih itu. Itu juga jadi alasan buat kenapa saya milih statistika di STIS. Jadi pindah Jadi dari barang- Unhas ke STIS Jakarta itu penuh pertimbangan juga. Ya, sebenarnya pas masuk STIS itu udah dicoba dari 2017. Iya. Cuma pas 2017 nggak lolos. Nanti 2018. Iya, soalnya sebenarnya ya pas 2017 itu saya cuma mau masuk STIS. Saya nggak fokus lagi tuh ke SBM. Jadi udah difokusin ke STIS, cuma pas kan ada 4 tahap ya ujiannya. Tahap pertama itu yang matematika sama bahasa Inggris. Tahap kedua SKD seleksi kemampuan dasar, sama tahap 3 itu psikotes sama tes kebugaran. Nah, pas di STIS ini di tes ketiganya itu yang psikotes gagal di tahun 2017. Jadi untung ya pas gagal itu udah ada pegangan nih di SBM, udah lulus di Unhas. Oh, Jadi nggak gitu. perlu khawatir lagi kalau misalnya Tidak kuliah. Heeh. Jadi kuliah sementara di Unhas. Iya, jadi tetap diambil tuh Unhas daripada nganggur gitu kan. Setahun Nah, kemudian setahun masuk lagi di kemudian, STIS, ya, akhirnya coba. lulus. Berarti rezekinya memang tidak kemana di STIS. Iya. Nah, ada sekarang waktunya. sudah semester 6. Ya. Oke. Kalau Nujul milih kuliah di Brawijaya karena orang tua juga. Enggak sih. Kebetulan kayaknya saya selalu berbanding terbalik dengan dia. Ya. Memang Saya- memang sudah seperti itu kayaknya, berteman sangat ini positif independen. negatifnya ada ya. Kalau saya rata-rata semua pilihan sendiri sih. Ya pasti minta pertimbangan orang tua, tapi semuanya pasti diserahkan ke saya lagi kayak gitu. Oke. Jadi pilihnya jurusan bisnis. Iya, saya yang suka jurusan bisnis dari dulu. Sebenarnya awalnya pengen di ITB, Sekolah Bisnis Manajemen ITB. Karena yang saya baca dan dari info yang saya tahu itu yang paling bagus, dan itu universitas negeri pertama yang ada sekolah bisnisnya. Ya. Tapi ya susah sih masuk ITB ya. Jadi di Brawijaya nggak susah. Ya nggak tahu sih, kalau kata orang-orang kayaknya kalau SBM masukin anak IC, masukin Brawijaya itu gampang gitu masuk. Oh, jadi Berdasarkan pengalaman. Berdasarkan pengamalan kakak kayak air kelas. mengalir gitu ya, Iya. langsung terterima. Karena kan pilihan di SBM itu kan ada 3. Jadi kita bisa naruh 3 pilihan. Jadi saya pilihan pertama karena saya waktu tesnya di Bandung, saya taruh ITB. Ya. Terus pilihan 2 dan 3-nya saya taruh Brawijaya. 23 Brawijaya 22. Dan saya lulusnya di pilihan itu. Jadi pebisnis sekarang. Katanya jadi pebisnis sekarang ya. Ayo. Itu syarat tugas akhir sih. Oh, syarat tugas akhir. Bisnisnya apa sekarang? Aduh. Kalian Apa promosi. ya? Ya nggak apa-apa, promosi. Kopi? Sekarang ada 3 sih sebenarnya. Cuman yang satu masih tutup sementara. Yang Ini tutup maksudnya? tutup karena lagi persiapan pindah tempat. Oh, pindah tempat. Tunggu, ini kuliner, kopi atau apa? Rata-rata di bidang makanan dan minuman sih. Jualannya Jadi di dua makanan, 1 minuman. 2 makanan, 1 minuman. 1 minuman. Minumannya namanya apa? Kalau minumannya brandnya- Masih gratis loh, masih gratis di podcast ini. Kalau udah mau beriklan bayar. Oh iya, oke. Ini justcoffee.iden. Just coffee. .iden. iden. Oke, yang makanannya? Kalau makanannya just food sama Achigo. Kalau Achigo itu dia snack-snack kekinian. Oh, jadi 3. Cemilan, iya. Yang saya kira ada yang terakhir jas hujan. Enggak ada. Oh. Adanya just nozzle. Siap. Ini sekarang lagi menjajaki tugas akhir sebagai pengusaha, tetapi ada yang saya baca bahwa Tika pernah jualan nasi kuning. Pernah itu. Untuk Di mana mengisi- jualan nasi kuning? Di Jakarta? Enggak, Di sini? Ya. Sekarang masih jalan? Enggak. Kenapa? Lagi Lagi apa? itu ide jual ngide Dari jual- papa juga? Enggak. Enggak. Apa ngide jualan itu cuma karena ini sih Kak, karena gabut. Mengisi waktu ya? Iya, soalnya kan kemarin libur
libur semester itu lumayan lama ya, 3 bulan. Jadi kayak saya pengen ini pengen itu tapi nggak punya duit. Maksudnya minta ke papa sama mama juga kan maksudnya lagi di rumah gitu, apa coba yang pasti mereka mikirnya buat apa duit kan di rumah. Iya. Gitu. Padahal mah kan banyak keranjang Shopee sayang. Iya. Ini sama juga dengan istri saya. Itu kalau lagi baring-baring keranjangnya penuh itu. Penuh. Iya, sampai-sampai saya bilang ini tidak ada lagi tabungan saya kalau begini. Nujul juga sering belanja online? Enggak sih. Enggak. Belanja langsung. Enggak juga sih. Enggak perlu belanja. Karena ada jualan. Enggak terlalu suka belanja juga sih. Gak kayak dia yang check out. Iya, memang kalau berteman pun tidak harus sama. Iya. Oke, ini saya mau bertanya selama perkuliahan. Ini kan sudah setahun pandemi. Apa sih susahnya kuliah di masa pandemi? Nujul mungkin? Susah sekali. Susahnya bagaimana? Oke, jadi kan pas kita kena pandemi itu kan 2020 awal ya. Februari kemarin. Habis dari Malang itu kan. Gak usah berbisik-bisik dong. Nah, itu kan kebetulan waktu itu dia dari Malang juga tuh sebelum pandemi itu. Nah, itu tiba-tiba lagi ujian tengah semester, tiba-tiba disuruh daring. Oke, disuruh daring di kosan. Sementara saya waktu itu sakit. Dan jadi kuliahnya sambil berbaring begini? Daring bukan berbaring. Sakit dan itu posisinya ada isu-isu COVID kan. Itu otomatis Parno di tanah rantau, sakit dengan isu seperti ini bikin makin overthinking kayak gitu. Oke. Daring terus akhirnya saya memutuskan untuk pulang kampung. Iya, Pulang pulang ke sini belasan Maret. Jadi kayak ya udahlah, kuliah juga nggak jelas, ujian juga kalau memang bisa balik lagi nanti saya balik setelah ujian, karena ujian saya itu rata-rata bisa take home, jadi tidak mesti datang ke kampus ngerjain, bisa dikirim lewat email dari mana saja. Jadi memang harus kuliah online begitu ya, daring ya? Iya, itu even dia tidak daring juga kalau ujian saya seperti itu sih. Kan ini sekarang sudah semester 8, berarti sudah beberapa semester tidak bertatap muka dengan dosen, Iya. dengan kajurnya? Tidak pernah sih. Tidak pernah. Bahkan sudah tidak tahu lagi mukanya. Tahu sih. Masih tahu. Namanya masih tahu. Tahu Bu Sumiati. Disapa dong Bu. Iya. Nanti kita share ke Ibu Sumiati. Oke, itu Nujul ya. Kalau Tika gimana? Susah senangnya kalau kuliah daring? Sebenarnya menurut saya lebih banyak susahnya. Susahnya apa? Padahal kan tinggal klik komputer dinyalain tank. Enggak, soalnya kalau pertama kan kalau di STIS kan kebanyakan pelajarannya itu yang hitungannya. Jadi kalau misalnya hitungan cuma dijelasin lewat penjelasan di Zoom gitu, kayak cuma nonton YouTube gitu loh Kak. Jadi kurang ngerti agak kalau susah misalnya. juga ya. Terus juga kalau misalnya ada praktik-praktik yang kayak pakai SPSS atau apa gitu, susah kalau misalnya cuma dijelasin lewat Zoom. Lebih ngertinya tuh pas di bertatap muka. Iya, langsung di kelas. Terus juga kalau misalnya perbedaannya ya, kalau di kuliah biasanya itu lebih rame aja gitu suasana kelasnya. Ya itu yang saya Jadi kangen ya. Yang saya kangenin tuh suasana kelasnya. Soalnya kalau misalnya nih di kelas tuh walaupun rata-rata orangnya diem-diem, kalau masuk di kelas tuh pasti ada aja suara gitu. Tapi kalau di Zoom, walaupun orang-orangnya itu kebanyakan orang-orang yang terkenalnya ribut, cuma karena gara-gara di Zoom gitu jadinya sepi gitu. Jadi kayak garing gitu. Garing. Saya aja makanan dong, garing. saya itu termasuk orang yang sebenarnya menengah sih, bisa ribut, bisa juga jadi pendiam. Cuma waktu kuliah yang biasanya yang kemarin-kemarin itu saya lebih banyakkan ributnya. Cuma pas sekarang ini teriak-teriak begitu ribut. maksudnya yang Jadi tergolong ambivert. Buka tutup, kayak tadi yang dibilang. Buka tutup. dibilang lah. Kayaknya semua manusia Bisa ribut, bisa juga pendiam, bisa juga ya berarti tergolong ambivert dong.
Ya, semua manusia begitu. Ada timingnya kita jadi orang yang tertutup, ada timingnya kita jadi orang yang terbuka, yang berisik, yang pendiam. Tapi ada teman saya dia pendiam terus. Itu introvert berarti. Introvert. Iya. Yes. Itu Tidak agak susah dia berkomunikasi. Iya, itu kalau dalam di ilmu kepribadian itu apa namanya? Digolongkan introvert, jadi dia tertutup. Dia ceritanya cuman ke teman dekat, itu pun kalau punya teman dekat ya. Kalau tidak punya teman dekat, ngomong sama siapa dia? Biasanya mereka pakai buku diary diri Oh sendiri. iya, pokoknya mereka lebih nyaman. bikin grup WA tapi isinya dia sendiri. Wow. Itu lumayan aneh kalau gitu. Nggak aneh sih itu. Jadi bikin grup dia sendiri isinya. Saya invite Tika terus saya kick. Jadi tinggal saya sendiri. Itu nggak ada pekerjaan. Oke, lanjut Tika, gimana? Jadi itu terus jadinya ya itu bedanya. Terus yang kedua juga dari segi absensi ya. Kalau di kuliah biasa itu absensinya cuma ini sidik jari. Sidik jari, Ya. fingerprint. Jadi kalau masuk di kelas tuh langsung aja gini doang. Ya. Canggih ya. Canggih dong. Aduh. Di Brawijaya nggak gitu? Enggak. Enggak. Nanti diusulin. Di absen. Tanda tangan. Di absen. Absen. Dipanggil. Oh begitu. Jadi kita tuh nggak bisa hadir gitu kan, ada biasa tipsen ya Kak. Itu nggak bisa tipsen di sana karena masa iya jarinya mau dibawa. Jadi nggak bisa gitu. Habis Bentar. Titip absen pakai jari. Pinjam dulu jari. Bisa loh, ada caranya. Gimana? ada sih pakai selotip. iya pakai selotip tapi susah pokoknya susah. Saya sampai ini sudah keluar air mata saya. Gak bisa ketawa. Ya kita lucu ya. Tipsen. Kak, ya. Iya lucu sekali. Jadi itu kan kalau ya offline kayak gitu absennya, cuma kalau online itu lebih ribet soalnya dari dari STI sendiri itu mereka bikin absennya itu ini responsi. Jadi kita bikin resume soal apa yang dipelajarin di mata kuliah hari itu. Oke. Atau enggak bisa juga dikasih tugas dari guru. Masih ingat insan cendekia dong. Dikasih tugas dari dosennya. Jadi itu agak nambah-nambah pekerjaan gitu loh Kak. Jadi tambah-tambah urusan. Ya, tambah-tambah urusan. Selain itu, apa yang bikin kesel kuliah online? Itu saya merasa lebih capek nggak sih kalau Iya, misalnya Zoom? lebih capek karena kita yang biasanya misalnya kuliah itu cuma 2 jam kan. 2 jam ya? Sama. 2 jam. Itu kan di kelas bisa lebih singkat dari itu, 1,5 jam. Di Zoom itu jadi benar-benar 2 jam dari proses menunggu dan kita harus standby di depan laptop. Kayak gitu. Jadi kayak capek dan dia duduk nggak bisa kabur. Iya, capek banget gitu duduknya. Saya mending saya nggak tahu ini aneh atau apa. Duduk 2 jam di depan laptop itu jauh lebih bikin capek ketimbang saya harus bolak-balik dari kosan ke kampus ke lantai 6 itu jauh lebih capek di depan laptop. Oke, tadi kan katanya paling susah kuliah online karena harus duduk berjam-jam di depan laptop. Saya punya cara. Pernah lihat film Boboho nggak? Tidak. Yang mana? Mata tertutup digambar di selaputnya terbuka. Jadi sambil tutup mata aja. Jadi dosen kira itu lagi. Sebenarnya banyak life hack juga sih sebenarnya yang kayak kita taruh foto kita Iya. duduk. Cuman ada kalanya dosen itu iseng, Iya, tiba-tiba manggil. Jadi ya Allah. ada cerita waktu itu saya ada tugas juga dari mata kuliah lain, harus bikin portofolio foto produk dan itu saya sementara foto produk sementara kuliah. Iya. Dan tiba-tiba dosennya manggil, saya di-kick dari Zoom karena saya lagi sementara foto. Itu gimana ya, tolong. Tidak kedengaran. Jadi ketahuan. Iya. Ketahuan tidak ada di ruangan itu. Tidak ada di depan laptop. Iya. Ada di ruangan itu, cuman tidak di depan laptop. Laptopnya di sini, saya di sana, saya seperti itu. Kalau rencana Tika katanya PKL itu ambiar dengan COVID ini? Ya, itu juga salah satu dampak dari ini ya, kuliah online. Jadi seharusnya itu PKL itu jadi ajang rekreasi juga bagi mahasiswa soalnya. Ekowisata. Ya, apa namanya? Biasanya itu Ekowisata, salah lagi. Apa namanya itu? Studi wisata. ya, Begitu. PKL itu apa ya? Praktik kerja lapangan pokoknya. Jadi nanti kita itu
ke suatu daerah, biasanya kalau 2 tahun terakhir itu kemarin ke Bali, terus yang tahun kemarin lagi tuh Yogyakarta. Jalan-jalan. Iya, jadi tuh sebenarnya PKL tuh kalau misalnya dia normal ya, itu bisa jadi ajang jalan-jalan gitu. Terus dengar-dengar kalau di angkatan saya sebenarnya itu target tempatnya itu di Labuan Bajo harusnya. Cuma gara-gara ini pandemi jadi online. Terus onlinenya kayak cuma nyebar kuesioner online gitu. Jadi terus targetnya juga jadi BPS kota dan kabupaten. Kan jalan-jalan bisa online juga. Enggak seru. Seru dong. Enggak, langsung aja. Seruan yang langsung lah ke tempatnya gitu. Jadi kecewanya berapa persen? Hampir 100% sih. 300% ya? Ya. Jadi tidak jadi jalan-jalan, PKL-nya juga nggak jadi ya? Jadi tetap, tapi ya cuma secara online gitu. Jadi cuma nyebar kuesioner online, habis itu nunggu respondennya ngisi. Habis itu juga rapatnya juga cuma lewat Zoom gitu. Semua rapat. Terus pasti kalau kan PKL tuh harus dokumentasiin kan. Dokumentasinya juga cuma itu screenshotan Zoom meeting kayak cuma gitu, biasanya kan ada gitu di foto-foto di mana kumpul di mana gitu, tapi sekarang enggak. Kalau Nujul Apanya? masalah COVID-nya? COVID. PKL-nya juga? Sama. Kan saya berarti semester 7 itu udah saya jatuhnya magang ya, bukan PKL. Itu alhamdulillah untuk si mahasiswa entrepreneur itu kewirausahaan itu magang itu bisa milih mau di usahanya orang, UMKM orang atau di punya sendiri. Nah, saya milihnya magang di punya sendiri. Jadi saya menyampaikan kegiatan yang saya lakukan setiap hari gitu, yang di jualan saya. Jadi nggak ribet-ribet banget sih kayak gitu. Dan tidak terlalu terhambat. Palingan yang membuat terhambat itu kan harus ngurus surat itu di Malang, sedangkan komunikasi antar dari sini ke sana itu agak susah. Susahnya itu karena pihak sana yang dihubungin itu agak slow respon. Seperti itu kan. Enakan kalau langsung ke kantor, misalnya ke laboratorium kewirausahaan, terus langsung minta surat. Itu bisa di follow up kan setiap hari. Kalau by chat itu kayak kurang enak aja sih. Misalnya Mas udah belum suratnya, itu kan agak kurang gimana gitu. Lewat ekspedisi? Lewat scan aja sih dokumen. Lewat email. Iya. Saya kira lagi lewat surat menyurat yang harus secara fisik. Cuman emang kayak pemprosesannya itu lama banget. Lama. 3 bulan saya nunggu baru bisa magang, padahal Jadi sekarang lagi magangnya di tempat usaha sendiri. Iya, udah selesai alhamdulillah. Hari ini ada kuliah? Enggak ada sih sementara. Sebenarnya harusnya hari ini saya presentasi laporan, tapi demi masalah enggak. Ya. Demi ini. Jangan. Demi ini. Jangan demi saya. Enggak lah. Jangan. Enggak. Demi orang tua. Iya. Enggak juga sih. Enggak juga. Demi kuliah. Enggak juga sih. Demi Apa podcast garis depan. Siap. Oke, lanjut. Saya geser jadwal presentasi. Yang geser Nujul sendiri, bukan dosennya. Iya, sebenarnya gimana ya? Dosennya nanya, saya bilang nggak bisa. Kan harusnya dosennya bilang apapun saya ikut ya. Terus saya bilang saya nggak bisa, terus digeser. Jadi dosennya juga ikut? Iya, dia ikut, saya bisa. Wah, kapan? luar biasa ini. Siapa nama dosennya, nanti saya telepon. Mohon maaf Bu, nggak gitu Bu. Bu Nadia, mohon maaf. Bu siapa? Bu Nadia. Oke, udah 2 dosen ya disebut ya? Iya. Oke. Bu Nadia sama? Bu Sumiati. Sumiati. Nanti kita tag Facebooknya juga beliau. Ini loh mahasiswa Brawijaya jurusan bisnis. Bisnisnya sudah mulai jalan. Nah, sekarang kalau bisnisnya itu ada di mana tempatnya? Kalau yang mana ya? Kalau yang kopi, yang Just Kopi itu dia sementara buka booth itu di teras Fordi Barber. Tahu Fordi Barber? Di mana itu? Vanilla Mart, samping TVRI. Oh iya. Nah, di situ. Kita buka di depan situ. Di samping atap tua bukan? Iya, pas di samping atap tua. Yang tato? Iya. Oh itu? Iya. Di depan situ. Di situ, itu saya buka di situ udah dari Oktober sampai sekarang. Terus yang satunya itu yang Just Food itu sementara, nggak sementara sih. Itu di rumah. Jadi pembuatan di rumah, pengantaran dari rumah.
masih yang kayak online aja, belum ada tempat. Terus kalau yang Acigo juga sama, karena dia cuma cemilan kan, belum ada store sih. Tapi rencananya nanti itu tiga-tiganya mau digabungin jadi satu di satu tempat, dipusatkan satu tempat. Jadi biar saya juga gampang buat memantau tiap hari. Pakai gitu. Ada pakai apa sistem jualan online? Ada. Lewat Facebook? Lebih ke Instagram sih, ada Instagramnya. Tidak pakai marketplace sendiri? Enggak, karena tidak perlu sih menurut saya. Oke. Padahal di sini juga bisa dititipkan di Core Primat kita. Oh, soalnya kan itu makanan yang harus dibuat dulu, bukan yang bisa tahan beberapa lama. Oh yes. Oke. Nah, Jadi tempatnya itu kontrak atau milik sendiri? yang mana yang sekarang? Yang sekarang? Yang sekarang kita sistem sewa, kontrak. Oke, jadi menggunakan tempat itu masih sewa. Berat nggak bayarnya? Ya, Berbanding dengan penghasilan nggak? karena selama sebenarnya pas Oktober itu masih tinggi-tingginya karena mungkin baru buka atau seperti apa, karena itu kayaknya waktu itu PSBB udah nggak ada lagi kan. Iya. Jadi orang mau nongkrong juga udah bebas. Yang penting tetap jaga protokol kesehatan. Tapi yang menjelang Desember itu kan menjelang tahun baru itu diperketat lagi. Iya. Itu mulai sepi lagi. Bukan mulai sepi lagi, itu mulai sepi kayak gitu. Sekarang mulai membaik lagi. Kan mulai bisa nongkrong lagi, mulai diperlonggar lagi kan. Kalau saya tinggalnya juga di kota. Setiap kali lewat situ itu rame. Saya lihatnya rame. Alhamdulillah kalau gitu ya. Iya. Harusnya saya gratis dong. Boleh, nanti mampir aja. Nanti bilang temen-temennya owner kayak gitu ya. Oh yes. Jadi saya telepon Nujul, ini bicara langsung sama Nujul. Boleh. Makannya terserah. Makanan nggak ada di situ. Cuma minuman. Minuman. Kalau makanannya itu? Di rumah masih online, nggak ada tempat. Jadi nggak bisa dine in. Cuma take away. Kalau Tika mau usaha apa lagi selain nasi kuning yang kemarin? Mau dilanjutin lagi? Ya mungkin nanti kali ya itu dilanjutin. Cuma sekarang masih sibuk isi keranjang? Sekarang lagi sibuk sama kuliah dulu. Oh sekarang masih kuliah online lagi ya? Fokus. Soalnya saya merasa nggak bisa gitu. Kalau udah kuliah tuh kadang sehari itu tugasnya Banyak jadi susah buat. Berat ya? Ya. Istis berat banget. Enggak sih, biasa aja. Soalnya kayaknya emang perbedaannya antara yang sekolah-sekolah kedinasan itu banyak tugas gitu nggak sih? Soalnya kalau di saya sendiri di kampus itu yang sehari cuma 2 mata kuliah 2 jam, berarti sehari cuma 4 jam belajarnya. Jadi sekolah kedinasan itu lulusnya langsung jadi ASN ya? Kalau Nujul? Sarjana langsung jadi, tadi katanya di ruangan sebelum kita mulai jadi apa? Jadi orang kaya? Orang kaya. Enggak juga kan, emang orang buka usaha. Amin. Amin. Kita doakan bersama Nujul bisa sukses dengan usaha jas hujannya. Oke. Siapa tahu? Iya, apa? Jas hujan. Sorry. Oh, itu jas gini. Apa namanya makanannya? Just food, minumannya? Just coffee. Itu dari mana mengambil nama jas itu? Pasti kayaknya mau ketawa ini kalau diceritain. Oh, enggak apa-apa. Saya memang sering ketawa saya. Saya itu orangnya tuh kayak ngasal-ngasal gitu kan. Apa terinspirasi dari nama sang kekasih? Nggak ada. Oh, belum ada pacar? Masa? Ini ada Mas Ilham? Nggak juga. Maaf. Maafnya gimana? Ini beliau ganteng loh. Jadi salty gini. Oke, dari mana nama jasnya? Apa karena memang sering kehujanan jadi? Oke, just itu tulisannya JUST. Just. Oke. Hanya. Nah, itu inspirasi dari nama Instagram saya. Nama Instagramnya apa? Just Nujul. Iya. Itu ngasal sih dulu waktu masih SMP bikin nama Instagram itu, terus sampai sekarang dipakai terus. Jadi kayak apa namanya? Personal branding. Jadi kayak orang tuh tahu saya Just Nuzul kayak gitu. Tidak tahu Nujul Rahmatia. Iya, orang kayaknya nggak ada yang tahu nama lengkap saya sih. Jadi kayak Just Nuzul kayak gitu. Nah, jadi kalau orang mau nyebut nama tempat saya itu kayak ke Just yuk kayak gitu.
Jadi kayak branding yang terbangun itu jadinya Jas. Jas. Nah, Jas itu siapa yang nunjuk kayak gitu. Oh, Itu secara menurut saya kayak emang saya pakai strategi personal branding juga sih. Jadi kayak dari personal branding saya dulu terus ke bisnis saya kayak gitu. pengusaha banget. Ini. Enggak. Pengusaha banget. Bisa beriklan. Oke. Mau? Enggak. Nanti lewat Tika ya, dibujuk-bujuk. Boleh. Boleh lah. Atau kita review bareng-bareng minumannya ya, gimana ya? Nanti aja ya. Enggak bawa produknya sekarang soalnya. Harusnya dibawa ya. Kepagian soalnya masnya tadi. Oh. Bukannya jam 11 soalnya. Oh yes, oke. Tidak jadi masalah. Nanti saya singgah ke sana Oke. saja. Nanti calling-calling aja. Oke. Katanya Tika ini pintar taekwondo. Wih, Enggak sih, jago biasa banget. aja. Jago. Dari SMA soalnya. Bisa berkelahi. Sering. Enggak. Saya juga taekwondo sebenarnya. Sering rusuh. Enggak. Jadi sering banting-banting. Enggak. Enggak juga. Banting naning. Itu masuk taekwondo keinginan sendiri juga. Iya, soalnya kan menurut saya kan kalau di kuliah itu kita udah nggak ada pelajaran olahraga ya. Jadi itu kesadaran sendiri gitu kapan mau olahraga. Jadi biar saya masih terkontrol gitu waktu kuliah ya. Kan sekarang enggak. Jadi ya wajar aja sekarang kayak gini. Wajar aja agak naik badan. Ya kalau dulu itu ada taekwondo gitu sebagai apa? Olahraga. Pengontrol gitu. Di mana? Di mana? Di STIS. Itu UKM. Oh, Jadi tiap minggu itu kita ada 2 kali latihan, Rabu malam sama Jumat malam. Jadi itu tuh bisa jadi apa ya yang untuk menstabilkan berat badan. iya. Sudah sabuk apa? Merah muda? Kak, terakhir tuh cuma sampai kuning strap hijau. Soalnya di STIS sendiri nggak ada kenaikan Pangkat. kan kenaikan sabuk nggak ada. Iya. Soalnya sampai saat ini tuh belum ada kayak pelatih yang Profesional? ya cuma Ada. jadi nggak cuma dari senior yang di kampus gitu yang ngelatih. Jadi Yang nggak- memang juga yang udah sabuk hitam, tapi itu masih kakak tingkat gitu. Oke. Bukan yang pelatih yang sabuk hitam yang ada tetap dia mahasiswa, bukan pelatih yang Iya. pelatih taekwondo. iya, jadi nggak ada ujian sabuknya. Jadi masih sabuk hijau. Sabuk Kuning. hijau. Oke. Ini mungkin kita sudah mau di akhir-akhir closing ini. Saya pengen bertanya, apa harapan yang tidak tersampaikan? Nujul dulu. Tentang apa ya? Tentang apa sih? Yang tentang Apapun. pertemuannya, katanya mau jalan-jalan lagi ke Bali. Iya. Harapannya tidak tersampaikan kayak apa ya? Aduh, bingung. Kayaknya mengungkapkan isi hati itu susah ya. Lebih Dipancing Kak. Oke. Aduh. Mohon maaf. Saya bukan ikan. Oke. Lebih ke ini aja sih, karena kita semester akhir, kondisi juga seperti ini kan, kita cuman di rumah yang mungkin selama kita apalagi dari SMA nggak pernah di rumah, terus kuliah juga 3 tahun nggak di rumah, itu kan jauh dari orang tua nggak pernah lihat keseharian kita seperti apa, padahal sama aja sebenarnya di asrama juga tiduran, terus di kos juga cuma tiduran, tapi sebenarnya ada yang kita hasilkan setiap hari. Produktivitas itu pasti ada kan, cuman yang nggak kayak orang yang emang harus kerja move ke sana sini, by laptop pun itu bisa jadi kan. Nah itu kan kalau di rumah kesannya kayak cuman baring rebahan terus, Iya. main laptop terus. Terus ditagih skripsi kapan selesai, itu kayaknya itu bukan sebuah perlombaan kayak dibandingkan sama beberapa orang yang dikenal yang udah selesai kayak gitu kan. Itu menurut saya, harapan saya sih kayak semoga orang tua di luar sana, nggak siapapun itu tetap memperhatikan perasaan anak-anaknya, karena menurut saya skripsi itu bukan lomba yang harus kita cepet-cepetan, karena pasti akan selesai juga. Setiap anak punya kesadaran untuk menyelesaikan itu, kayak gitu. Selesai pada waktunya? Pada waktunya. Karena atau tepat waktu atau waktu yang tepat? tepat waktu pastinya. Tepat waktu. Karena semua orang pasti berkeinginan lulus 4 tahun. Iya. 4 tahun itu pasti. Cuman mungkin ada kendala yang tidak bisa mereka sampaikan secara langsung, karena ada beberapa orang yang
apa ya, hal-hal seperti itu ya sudahlah saya tanganin sendiri kayak gitu. Oke. Untuk yang jalan-jalan? Untuk yang jalan-jalan semoga Covid cepat berlalu, saya dan Tika bisa jalan-jalan akhir tahun, awal tahun lagi. Oke. Atau kalau emang ini ya. Rencananya awal tahun mana? Awal tahun ini atau awal tahun 2022? Kan awal tahun ini udah Sebenarnya kan harusnya awal tahun ini, akhir tahun ke awal tahun ini, tapi ya nggak ada. Semoga tahun depan ya. Tahun Insyaallah, depan umur kita panjang. bisa kemana Tika? Ke Bali. Mau Bali. Iya, kita Ke Bali lagi? Baru ke Bali, baru ya. ke Bali belum. Belum pernah. Ya, Rencananya itu. semoga bisa. Semoga bisa jalan-jalan. Kita semua sehat selalu, bahagia selalu. Udah, kita aja. Dapat izin nggak dari orang tua? Dapat sih selama ini. Apalagi kalau dia sudah bawa-bawa nama saya ke papanya dia itu. Agak gimana ya? Jadi senjata andalan itu adalah nujul. Ya, Pak mau ke sini sama Nujul. Nama saya itu sudah dijual sama mereka, sama teman-teman saya emang. Jadi semua teman-teman itu jual nama nujul. Mau Jadi kemana-mana sama Nujul. ya karena memang nujul pengusaha. Enggak juga sih. Jadi bisa dijual namanya. Jadi selama ini tidak ada hambatan, tidak ada halangan atau sesuatu yang tidak baik dalam melakukan perjalanan sebelum era pandemi juga. Alhamdulillah tidak ada, karena kereta api sekarang sudah nyaman. Oke. Sudah tidak yang kayak dulu yang semua orang bisa masuk, yang apa yang ekonomi itu udah senyaman itu sih sekarang. Senyaman itu. Senyaman apa? Senyaman. Aduh nggak bisa. Oke. Itu kereta saja bisa bikin nyaman apalagi seseorang ya. Saya boleh tahu nggak? Nujul punya pacar? Nggak ada. Kenapa? Karena Belum saatnya. nggak ada yang mau. Ini kalau saya tanya ketika Nggak ada. Nggak ada dia. Belum, nanti Why? aja. nanti saja Nanti aja ya. karena takut diomelin juga. Ya, takut. Pengisi waktu adalah TikTok. Ya. Karena tadi saya pas sempat buka lagi goyang-goyang TikTok. Diajakin. Oh. Dia iya. Sering main TikTok? Dia iya sih. Ya, Sering main TikTok juga Kalau berdua? dia iya. Kalau saya enggak. Collapse. Enggak. Sudah berapa viewernya? Berapa Tika? dikit, nggak pernah masuk FYP. Jadi promosi. Oke, terima kasih. Kira-kira kita saya secara pribadi sangat senang dapat kunjungan dari teman-teman mahasiswa yang sekarang ini lagi kuliah di luar Gorontalo. Tika kuliahnya di STIS Jakarta, terus Nujul juga kuliahnya di Brawijaya di Malang. Meskipun berjauhan tapi pertemanan juga tetap terjaga dengan teman-teman lain juga ya. Iya. Yang di Bandung, yang di Jogja. Sering berkomunikasi. Iya. Ada grup? Ada. Nama angkatan kita kan ada grupnya. Apa namanya? Angkatan kita apa namanya? Aresta. Arestaze. Aresta Zen kemarin baru anniversary ke-6. Pokoknya nama Arestajet? Aresta Zen. Itu nama angkatan kita di SMA. Nama angkatan atau nama? Nama angkatan. Jadi seangkatan kita yang angkatan masuk tahun itu. Oke, terima kasih sudah hadir di podcast Garis Depan hari ini. Yang perdana itu ada Tika dan Nujul, teman-teman yang cantik-cantik, sudah jadi pengusaha. Ini nantinya insya Allah jadi ASN yang baik setelah lulus dari STIS Jakarta. Saya Alan Pakaya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman berdua sudah hadir di podcast Garis Depan. Semoga lain waktu kita masih bisa bertemu lagi ya, Ya, amin. di tempat yang sama dan nanti di studio yang baru. Oke. Oke? Amin. Amin, doakan. Semoga kita bisa bertemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya Alan Pakaya, bye.